Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi waktu matahari sepembelan naik, berarti sebelum siang. Maksudnya sebelum jam 12. Ayat ini turun untuk menanggapi ejekan seorang wanita kepada Nabi ketika tahu beliau tidak menerima wahyu selama 2 hari. Menurutnya Tuhan Muhammad mulai membencinya. Jundab bin Abdullah berkata, Nabi pernah sakit hingga tidak dapat menunaikan sholat tahajud selama 1 atau 2 malam. Mengetahui hal itu, seorang wanita menghampiri beliau sambil berkata kepadanya dengan nada mengejek, "Wahai Muhammad, sepertinya setanmu sudah mulai meninggalkanmu." Maksudnya Jibril ini. Berkenaan dengan kejadian itu, ayat Allah menurunkan ayat Wadduha. Kita baca lagi. Wadduha, demi waktu matahari sepembelan naik, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya, malam itu kalau zaman dulu memang sunyi sekali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Maksudnya akhirat. Oh, akhir itu maksudnya kehidupan akhirat lebih baik bagimu karena di sana ada kemuliaan bagimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu akan menjadi puas. Mau ini bisa lari kepada kita sih. Lam yajidka yatiman fa'arda. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Kayak Nabi Muhammad ini dulunya seorang yatim, lalu dia melindunginya dari Allah. Maksudnya dia ini Allah melindungi dengan cara diasuh oleh Abu Thalib. Ayahnya tuh meninggal sebelum dilahirkan. Ya sebelum disingkat ketika mengandung. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuknya. Bingung sejak kapan nih kan? Awalnya juga bingung juga. Oh, ketika syariat ini turun, Nabi Muhammad pun juga bingung. Harus bagaimanakah ini? Harus gue sampaikan seperti apa? Padahal umat sejahiliyah zaman dulu kan kayak gitu ya. Tapi Allah memberikan petunjuk gimana cara menyampaikannya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kekurangan, ini kita baca ya. Kekurangan apa ya maksudnya di kekurangan ini? Kekurangan yaitu orang yang fakir, kemudian dia memberikan kamu merasa puas dengannya, yaitu dengan ghanimah dan lain-lainnya. Oh ya, Nabi Muhammad waktu jadi sebelumnya itu kaya. Terus ketika wahyu turun tuh seluruh hartanya tuh buat berdakwah, buat menyebarkan syariat. Jadi otomatis dia menjadi fakir. Terus dikasih kecukupan lewat ghanimah, ghanimah dan dari yang lain-lainnya katanya di sini gitu. Di dalam sebuah hadis disebutkan tiadalah kaya itu karena kaya harta, tetapi kaya itu karena kaya jiwanya yang kaya. Wa wajadaka ilang fa'alana. Oh ini udah. Fa'amala yadiyam fala tatahhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Nabi Muhammad kan yatim, makanya janganlah sewenang-wenang. Karena apa? Dan cara mengambil hartanya dan lainnya yang menjadi milik anak yatim, ya, yang suka korupsi dana warisan, anjay. Wa masair fala tanhar.
Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Ya orang yang mengemis, yes, janganlah kamu teriakin ya. Ngemis sana kerja, kerja. Janganlah kayak gitu. Wa amma bini amma di rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ini menyebutnya ini menyebut gimana nih, Sir? Mengungkapkan dengan cara mensyukurinya. Wish. Maksudnya ini. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan saya sehat. Kayak gitu kah? Ya mungkin kayak gitulah. Ini namanya juga menyebut juga kan. Shadaqallahul adzim.